Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berkumpul di majelis ini dalam kondisi tidak kurang satu pun. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir nanti. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat-syafaatnya semoga yang ada di sini dan jamaah semuanya mendapatkan syafaatnya bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk pada hikmah yang nomor 62, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada muallif kita Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab hikamnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita selalu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberi keselamatan dari dunia sampai akhirat, juga dijauhkan dari segala bencana dan musibah dari dunia sampai akhirat. Ala hadini wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala anta hurrum mimma anta anhu ais wa abdul lima anta lahu tomat. Kemarin kita bahas dua hal. Yang pertama, tomak, rasa tomak, kecenderungan kita kepada selain Allah itu didasari oleh bibit yang bernama al-wahmu, angan-angan. Angan-angan, keinginan yang jauh di luaran sana. Kemudian dari angan-angan itu muncullah yang namanya tomak, kecenderungan kita kepada selain Allah. Kecenderungan kita kepada selain Allah berarti kecenderungan kita kepada alam duniawi. Maka muncullah kemudian keserakahan, maka muncullah keinginan-keinginan yang akan kita kejar dan kita peroleh dengan cara apapun. Maka apa yang kemudian terjadi? Kehinaan yang akan kita temui. Angan-angan akan melahirkan ketamakan, ketamakan akan melahirkan kehinaan dalam hidup kita, baik dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Kalau kehidupan di dunia ini kita hina dan mulia di sisi Allah, itu masih mending. Tapi kalau kita balik, dunia kita mulia, tapi di sisi Allah kita hina, ini yang kemudian disebut oleh Nabi sebagai orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang mulia di dunia,
dan juga menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Buanglah sifat al-wahmu dalam diri kita, buanglah rasa tamak dalam diri kita. Kalau kemudian kita mampu untuk membuang dua hal ini, maka hikmah yang nomor 62 ini kemudian menjadi penyempurna. Antah adapun kamu hurun akan menjadi manusia merdeka. Mimma dari sesuatu, antah adapun kamu anhu dari ma itu aisun yang tidak engkau inginkan. Sampean itu akan menjadi manusia merdeka kalau kita tidak menginginkan sesuatu apapun. Semakin kita sedikit punya keinginan, maka semakin merdeka kita. Apakah murni tidak memiliki keinginan? Tidak, tapi keinginan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan sebaliknya kemudian wa abdun lima antalahu tomiun dan wa abdun dan kita akan menjadi budak lima bagi sesuatu anta adapun kamu itu lahu bagi ma itu tomiun yang kau harapkan. Semakin ada memupuk keinginan-keinginan di dalam diri kita, maka semakin memperkuat bahwa kita menjadi budak dari yang kita inginkan itu. Maka Nabi Daud, man ahabba syai'an fa huwa abdu, orang yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi budaknya. Kalau kita kemudian mencintai harta, maka kita sudah pasti akan menjadi budak dari harta itu. Keinginan-keinginan kita yang kemudian kita pupuk dalam diri kita bukan kemudian memerdekakan kita, justru kemudian kita terbelenggu oleh keinginan-keinginan itu. Ada orang ingin jabatan, maka apapun dilakukan untuk meraih jabatan itu. Ada orang yang ingin harta, maka apapun diraih dan ditempuh untuk mendapatkan harta itu. Maka siapa yang menjadi budak, kita atau harta? Kalau dalam bahasa orang hari ini, sakjane kita bekerja atau dipekerjakan. Kita bekerja untuk mencari nafkah, untuk beribadah kepada Allah, atau kita menjadi budak dari harta yang kita kejar. Ini yang harus kita renungkan. Sehingga kemudian semakin banyak kita memiliki keinginan-keinginan di atas dunia ini, maka semakin kita terbelenggu, kita tidak akan pernah terbebas, dan kita tidak akan pernah menjadi merdeka. Kalau dia tidak menjadi merdeka, maka dia sudah lupa siapa dirinya. Merdeka di dalam sisi hikmah ini bukan tidak punya keinginan, tapi hampir semua keinginan kita itu hanya tertuju kepada Allah. Kita bekerja itu bukan keinginan pada kerjanya, tapi kita menjadikan bahwa kerja sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita makan punya keinginan, tapi kalau hanya sekedar kita pingin makan, selesai. Tapi kalau orang yang tidak punya keinginan yang dianggap di sini, itu bukan tidak makan, dia makan, tapi makan itu adalah sebab untuk menjadikan kita kuat beribadah kepada Allah. Semua orang pasti tidur, pingin tidur, kalau capek kerja kan tidur, lelah, kita pasti tidur. Setelah tidur kemudian bangun merasa segar. Selesai kalau di sana. Kalau hanya sekedar kita menginginkan pada praktek tidur. Tapi orang yang dianggap tidak memiliki keinginan di sini adalah kita menjadikan tidur sebagai sebab kita sehat dan beribadah kepada Allah. Ini yang kemudian diinginkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari
Karena hari ini kalau kita ingin kita lihat di sekeliling kita, manusia-manusia modern hari ini terjebak kepada sebuah ambisi. Ambisi yang berada di dalam hati kita. Ambisi apa? Ambisi harta, ambisi jabatan, ambisi apapun. Kenapa kita memiliki satu ambisi yang model seperti itu? Karena setiap manusia hari ini diukur tidak dalam koridor takwa, tapi orang diukur dalam koridor harta. Orang kemudian dianggap mulia gara-gara hartanya atau takwanya. Hari ini hartanya, nggak peduli apakah kemudian harta itu hasil dari mencuri, nggak peduli apakah harta itu hasil dari korupsi, yang penting rumahnya besar, megah, kelihatan, dianggap sebagai mulia. Itu otak kita. Padahal di sisi Allah tidak begitu. Yang namanya orang yang mulia itu di sisi Allah bukan banyak harta, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaannya yang kemudian menjadikan dia mulia. Dan inilah yang kemudian terjadi pada hari ini. Lebih parah lagi kemudian, bukan hanya sekedar rumah megah dan lain sebagainya, tapi setiap manusia membutuhkan pengakuan. Kudu diakui. Kalau tidak diakui kemudian marah. Harus diakui sebagai orang kaya, harus diakui sebagai orang hebat, harus diakui sebagai orang yang berilmu, dia harus diakui sebagai orang yang punya pangkat, harus diakui oleh orang lain. Hari ini penyakit yang ada di dalam diri kita itu adalah butuh kepada pengakuan-pengakuan orang, tapi tidak pernah berpikir pengakuan Allah terhadap diri kita. Dan hampir setiap perjalanan-perjalanan kita, kalau kita bertemu dengan teman-teman kita, maka itu yang kemudian disebut dengan validasi sosial dalam konteks hari ini. Orang-orang butuh validasi, butuh pengakuan. Itu yang kemudian terjadi hari ini. Bukan hanya orang kaya. Apakah orang miskin juga tidak butuh pengakuan? Butuh. Banyak orang yang kemudian tidak punya, hanya ingin mengatakan bahwa dirinya miskin. Banyak. Sangat banyak. Dan itu kalau kemudian muncullah bantuan-bantuan dari pemerintah, sopo sing gak ngaku miskin. Wong sugih ngaku miskin. Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang di luar Allah. Nah, ini yang kemudian penyakit-penyakit yang ada di dalam kehidupan kita hari inilah yang membelenggu kita. Coba kalau kita diomongin kayak gini, kalau saya harus berpikir, orang berilmu itu harus berpikir, orang berilmu itu harus santun, harus sopan, harus yang lainnya, sebagainya. Maka semua yang saya lakukan akhirnya hanya untuk memperhatikan apa yang dianggap orang lain. Kalau dia mengatakan bahwa dirinya adalah manusia yang kaya, maka setiap kehidupan dan perjalanan dia yang dia pikirkan bagaimana orang melihat saya adalah kaya. Kalau itu yang terjadi, itu yang kemudian disebut dengan belenggu, dan itu yang kemudian disebut sebagai manusia yang tidak pernah merdeka. Kalau bahasa Jawa kan gampang, sudah jadi apa adanya, tidak perlu dibuat-buat. Nah, ini yang kemudian terjadi dalam konteks kita, sehingga kemudian lupa manusia itu kepada diri sebenarnya sebagai seorang manusia yang bebas, lupa. Padahal dalam konteks hurriyah itu, hurun di sini adalah orang-orang yang bebas, tidak memiliki ketergantungan apapun.
ketergantungan kepada keinginan, ketergantungan kepada siapapun. Semakin sedikit kita menggantungkan diri kita kepada yang lain, maka semakin merdeka. Ini yang penting, yang jarang kita temui hari ini. Karena kita masih membutuhkan validasi itu. Kita masih butuh pengakuan. Ngapain kita masih butuh pengakuan orang lain? Mulailah kemudian kita berpikir bagaimana Allah mengakui diri kita. Jangan berpikir bagaimana orang lain mengakui diri kita. Tidak berpikir orang lain mengakui diri kita atau enggak pernah punya keinginan untuk diakui, bukan dalam arti melakukan kejelekan. Tidak. Orang yang tidak pernah ingin pengakuan dari orang lain bukan lantas melakukan kejelekan, tidak. Karena kejelekan yang kita lakukan itu sudah keluar dari kebebasan yang ada dalam diri manusia. Pasti yang dilakukan adalah kebaikan-kebaikan. Ini yang dalam konteks hurriyah itu. Dalam konteks abdul, namanya hamba sahaya, budak, Pak. Siapa yang berani kepada Tuhannya? Berani. Kalau dia menginginkan jabatan dan dia menjadikan bahwa dirinya adalah budak dari jabatan, melawan jabatan itu sendiri, dia tidak akan berani. Makanya orang-orang dulu, orang-orang zaman jahiliyah yang namanya budak itu diperjualbelikan karena itu adalah milkut tamim, menjadi milik, menjadi barang yang bisa diperjualbelikan. Punya hak untuk suara? Tidak. Apalagi punya hak untuk membantah? Tidak bisa. Dalam konteks ini, kalau kita masukkan dalam diri kita, kita itu adalah Abdullah, hamba Allah. Jenenge hamba itu kudu manut sama Allah. Jadi kalau kita mengaku bahwa diri kita adalah hamba Allah, tapi kita melanggar terhadap ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah, berarti kita melawan terhadap perintah Allah. Masih bisakah kemudian dipandang sebagai hamba? Kalau masih diampuni kan masih enak. Yang khawatir kan tidak diampuni. Tapi yakinlah bahwa pengampunan Allah itu lebih besar daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ini adalah abdul. Kenapa kemudian kita menjadi budak dari sebuah keinginan itu? Karena tamak. Punya satu, ingin dua. Punya rumah satu, ingin dua. Punya sepeda satu, ingin dua. Yang ada di dalam diri kita itu hanya melayani keinginan-keinginan dalam hidup kita, tidak pernah berpikir kebutuhan-kebutuhan kita. Dulu itu saya hanya sekedar diingetin begini, nah, sampai mau di Surabaya, mau di Sidoarjo, mau di Probolinggo, mau dimanapun, hanya makan satu piring sudah kenyang. Gak mungkin pergi ke Sidoarjo makan nambah 2 piring, tetap satu piring, karena itu adalah bentuk dari kebutuhan yang ada dalam diri kita. Kalau sampai nambah 2 piring, 3 piring, berarti itu sudah bukan kebutuhan, tapi itu sudah masuk pada wilayah keinginan. Nah, ini yang kemudian masuk di dalam wilayah tamak itu. Selalu menggantungkan diri kita kepada selain Allah. Pingin sesuatu yang lebih, padahal sesuatu yang lebih itu dalam pandangan kita ya, punya uang 10.000 cukup makan.
Satu keluarga cukup makan satu hari 10.000 lah, katakan begitu. Kalau dikasih 100.000 mau, padahal lebihnya 90. Nah itu lebih itu dalam konteks ini. Kalau pakai logika manusia itu enak aja dapat 90 bisa ditaruh untuk makan 9 hari. Tapi dalam konteks ini itu adalah manusia yang tamak. Sudah punya 10.000 masih butuh yang 100.000 di luar kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri kita. Nah ini dalam dalam hikmah yang nomor 62 ini. Maka kemudian bagaimana kita sedikit menghapus tomak dalam diri kita. Maka ibadahlah kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah. Maka itu yang kemudian disebut dengan ar-roja. Kita hanya berharap kepada Allah, tidak lagi berharap kepada manusia, tidak lagi berharap kepada makhluk Allah. Lek jenengan itu berharap kepada manusia, makhluk Allah, hanya satu yang sampean dapat, pasti itu apa? Kecewa. Mau berharap kepada siapapun, jangankan kepada orang lain, sampean berharap kepada istri dan anak sampean saja, yang akan Anda temui adalah kecewa. Tapi tidak akan ditemukan kecewa itu ketika kita mengharap kepada Allah saja. Pasti jenengan punya putra, punya putri, mulai kecil sampai hari ini sudah umur berapa, kalau harapan itu sampai taruh kepada anak, taruh kepada istri, berapa kekecewaan yang sudah sampai rasakan. Itu adalah sifat dari makhluk. Itu yang kemudian akan dimiliki oleh makhluk ketika kita berpaling dari Allah dan menggantungkan hati kita kepada makhluk Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau dalam surat Al-Kahfi itu wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Bagaimana kita mengharap kepada Allah, maka lihatlah perbuatan-perbuatan amal soleh kita. Bukan hanya iman, Pak. Bukan hanya iman kepada Allah, bukan hanya sekedar takwa kepada Allah, tapi juga amal soleh di dalam konteks sosial kita sebagai manusia. Ini yang kemudian menjadi dasar kita menginginkan Allah atau tidak. Kalau Nabi Daud begini, asid fid dunya yuhibbakallah, bersyukurlah kamu, hindarilah keinginan-keinginan duniawi, tapi palingkanlah wajah kita kepada cinta kepada Allah. Rubahlah kecintaan kita dari dunia menuju kecintaan kita kepada Allah. Karena dengan cara seperti itu kemudian kita mampu untuk mengikis segala ketamakan yang ada di dalam hati. Tapi kalau kemudian kita hanya mencintai hanya untuk selain Allah, untuk manusia, ya kita hanya cukup untuk diperhatikan manusia. Kita ingin dimuliakan oleh manusia, mungkin dapat dimuliakan oleh manusia, tapi hanya cukup saat dimuliakan oleh manusia, tapi tidak dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam hurunnya tidak ada, hurriyahnya tidak ada, kebebasannya tidak ada. Makanya kalau kemudian Imam As-Sadili itu tahu la takun abdan ma tarju,
Jangan pernah jadi orang yang punya keinginan kecuali kepada Allah. Boleh sampai punya keinginan banyak itu, tapi pandanglah itu kepada Allah. Makanya orang yang fakir itu sebenarnya, kalau menurut Imam Al-Ghazali, orang fakir itu bukan miskin harta. Orang fakir itu adalah orang yang tidak pernah menghadirkan Allah di dalam setiap keinginannya. Maka yang kemudian muncul adalah ketamakan kita terhadap duniawi. Sedangkan orang yang kaya itu adalah orang yang selalu menghadirkan Allah di dalam setiap keinginannya. Sehingga kemudian apa yang kemudian kita raih itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Itu yang di dalam salah satu penjelasan di dalam hikmah yang 62 ini. Maka kita harus menjadi manusia yang seutuhnya, yang merdeka, lepas dari belenggu-belenggu keinginan itu, agar kita semakin dekat kepada Allah. Kayak jenengan, orang yang baru lahir itu punya keinginan. Bayi itu ya hanya sekedar makan dan minum. Hanya makan dan minum, dan itu cukup, secukupnya saja. Kalau lebih, maka dia akan menjadi manusia, akan muntah dan lain sebagainya. Tapi lambat laun dari kecil sampai dewasa, keinginan itu kemudian dipupuk oleh diri kita, sehingga kemudian kita terbelenggu oleh duniawi ini. Nah, ini yang kemudian ingin diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makanya enak jadi orang yang tidak, kalau bahasa Gus Bah itu persisnya, orang yang nggak sekolah, orang yang nggak punya ilmu pengetahuan itu kan cenderung tidak punya keinginan. Kalau dia berangkatnya dari kecil sudah pergi ke sawah nyangkul, ya sampai tua dia hanya punya keinginan satu, ya nyangkul dari sawah. Kita semakin sekolah tinggi-tinggi, semakin banyak keinginan. Nah, itu mungkin di dalam dunia pendidikan menjadi prestasi, tapi dalam dunia tasawuf, orang yang semakin banyak keinginan adalah orang yang terbelenggu oleh keinginan-keinginan itu sendiri. Maka akan menjadi abdun itu, menjadi budak dari sebuah keinginan. Caranya bagaimana? Kalau di Imam Sadili kemudian dawuh, latihlah hati kita untuk selalu ikhlas menerima keadaan yang diberikan Allah kepada diri kita. Apapun yang diberikan Allah kepada diri kita, ikhlas terhadap takdir yang diberikannya. Ini yang kemudian hari ini sudah mulai hilang. Sesuatu yang diberikan Allah berupa nikmat, kemudian kita ngomong alhamdulillah, tapi ketika kemudian cobaan diberikan oleh Allah, kita nggerutu kepada Allah. Ini terjadi hari ini, dan itu yang kemudian tidak diinginkan oleh Imam Abul Hasan As-Sadili. Maka kita luruskan niat kita kepada Allah, dan latihlah hati kita untuk menjadi manusia-manusia yang ikhlas menerima segala ketentuan Allah. Yang kedua, kemudian perjalanan hidup kita pasti akan bergerak, ya. Kita manusia punya kasab, kita manusia punya usaha, berproses harus, karena itu adalah manusia. Kalau sampean ingin makan, maka tetap harus bekerja. Sampean punya istri, punya anak, tetap harus bekerja. Tapi
harus dilandasi oleh tawakal kepada Allah. Tawakal itu adalah milik kita, yang menentukan hasil adalah Allah. Proses kita jalani semaksimal mungkin. Sama dengan sholat, kita sholat itu harus maksimal lakukan. Persoalan sholat kita itu diterima oleh Allah atau tidak, itu urusan Allah. Tapi kalau sholat kita sudah mengatakan sudah sholat, nggak maksimal, nggak niat sungguh-sungguh, maka yakinlah bahwa sholat kita tidak diterima. Kalau sekarang kan enggak, yang penting sholat, moro-moro omongannya muncul, yang menerima kan Allah, yang tidak menerima kan Allah. Mau sholatnya aja nggak bener kok tawakal. Ya sama dengan itu. Usaha kita dibenarkan dulu, baru kemudian tawakal kepada Allah. Jangan moro-moro kita tawakal kepada Allah tapi kita tidak melakukan apa-apa. Pekerjaan kita tidak benar, moro-moro tawakal kepada Allah, nggak ada ceritanya. Nah ini yang kemudian banyak yang salah kaprah di dalam memaknai yang disebut dengan tawakal itu. Weslah, tawakal aja kepada Allah, kerjanya santai, cuma ngopi kemana-mana. Ngomongnya tawakal kepada Allah. Tawakal dari mana? Prosesnya nggak pernah dijalani. Proses dulu, baru kemudian tawakal kepada Allah. Yang ketiga, untuk menghapus tamak, menghapus angan-angan dan lain sebagainya itu, dan kita menjadi merdeka, qanaah, merasa cukup terhadap pemberian-pemberian Allah. Kalau ikhlas itu ikhlas terhadap takdir yang diberikan Allah, semuanya dalam qanaah ini lebih spesifik, apa yang diberikan Allah kepada kita itu harus diterima dan merasa cukup. Jangan pernah merasa kurang. Orang yang merasa kurang, maka dia tidak akan pernah merasa cukup di dalam hidupnya. Kalau kemana-mana gaji 1.000 kurang, 2.000 kurang, 3.000 kurang, sampai 5.000 pun dia tetap akan mengatakan kurang. Apakah dikasih 10.000 dia merasa cukup? Tidak. Tetap akan merasa kurang. Karena qanaah itu bukan bim salabim, tapi qanaah itu adalah perjalanan latihan hati untuk menerima setiap pemberian Allah. Makanya orang-orang dulu itu kalau dikasih berapapun dia tetap merasa cukup. Adakah orang-orang dulu yang kemudian, ya ulama-ulama yang kemudian selalu mengatakan bahwa dirinya kurang? Tidak. Selalu merasa cukup terhadap pemberian Allah. Itu yang kemudian menjadi dasar agar kita selalu merdeka, agar kita selalu dekat dengan Allah, dan kita bisa menghapus rasa tamak di dalam diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa dijelaskan dalam kalimat yang sederhana ini. Yang 62, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memupuk rasa ikhlas dalam hati kita, untuk memupuk rasa tawakal dalam hati kita, dan juga untuk memupuk rasa qanaah di dalam hati kita. Saakhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.